Kalau baca ini langsung paham, kita udah ngerti ya. Iya. Nah, manusia itu, semua manusia itu beriman Pak. Ya. Tapi imannya apa dulu? Mana ya? Nah, nggak semua sama. Nah, perbuatan manusia itu hasil daripada iman mereka. Nah, Yakobus berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mengapa? Karena ada yang bilang padamu ada perbuatan, padaku ada iman gitu. Yakobus mau kasih tahu, nggak bisa begitu. Iman dan perbuatan tuh saling bekerja sama. Jadi nggak bisa saya punya iman gitu, tapi nggak ada perbuatan. Atau saya punya perbuatan nih, tapi nggak punya iman. Enggak. Iman dan perbuatan tuh bekerja sama. Perbuatan di sini maksudnya perbuatan apa? Bu? Perbuatan Ya, kita mengasihi, saling mengasihi. saling mengasihi. Mempercayai Tuhan ya. Percaya. Mempercayai yang Sang Ciptaan ya. Iman itu kita percaya mengaminkan kematian Kristus untuk menebus dosa kita tanpa iman kita itu ya. Perbuatan di sini Sakit kan? Enggak. Coba berdiri. satu Selama 4 untuk menit. Tuhan, 50. dan dua ini untuk Manusia sesama. Tidak boleh Sesama. kayak gitu. Berdiri terus ke berapa menit. Pertama yang untuk Tuhan. jadi ini sebenarnya hukum kata Tuhan, hukum yang terutama. Di sinilah tergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Sebenarnya ini intinya gitu. Nah, perbuatan untuk sesama manusia kita tahu lah ya. Bagaimana perbuatan kepada sesama manusia. Baik, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Bahkan orang Buddha itu perbuatannya itu baik ya, kalau kita menilai. Kadang orang Kristen aja kalah gitu. Iya. Nah, kita mau belajar di sini tentang perbuatan. Perbuatan untuk Tuhan juga untuk sesama. Nah, ini jika kita berbuat hukum ini, sebenarnya kita berbuat baik untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan. Ah, ya. Bukan. Untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Tuhan. Untuk diri kita sendiri. Iya. Ya, untuk diri sendiri. Kebaikan yang kita lakukan buat Tuhan Tapi ya. atau kita lakukan untuk sesama, sebenarnya itu kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ngerti nggak? Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, sebenarnya itu akan kembali kepada Sakit kita. ya. Begitu juga untuk sesama kita. Nanti akan kita terima Dari kayak apa yang kita tabur. kira duduk. Kalau untuk sesama manusia nggak usah diajarkan ya, kita udah paham ya. Sebelum Tapi yang terutama ini, perbuatan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maksudnya perbuatan apa di sini? Ya perbuatan iman. Satu-satunya perbuatan iman yang Tuhan perintah kepada manusia, yaitu apa? Mencintai Tuhan ya. Apa Pak tadi? Mencintai Tuhan dengan sikap hati itu ya. Yang pertama bukan. Nah, Mencintai perbuatan iman itu maksudnya tentu kita sudah beriman dong ya. Baru kita menghasilkan perbuatan. Apa itu perbuatan iman yang Tuhan perintahkan untuk Berbuat baik. kita lakukan? Ini untuk Tuhan sama untuk manusia beda. Berbuat baik lah.
Saya contoh benar. Iya, iya. Percaya kali. Percaya sama Tuhan. Nah ini kan maksudnya sudah percaya dong, kita sudah beriman. Jadi Tinggal perbuatan. nah, kita harus menghasilkan perbuatan. Perbuatan satu-satunya perbuatan yang Tuhan ingin kita lakukan adalah Jangan ini, jangan mencuri. Paling kayak gitu ya. Allah saling mengasihi. Saling baptisan. Baptisan ini perbuatan iman. Banyak orang bisa. nggak paham. Karena sampai saat ini banyak orang Kristen tuh nggak mau dibaptis. Iya. Itu yang saya heran. Kenapa banyak orang Kristen nggak baptis? Karena mereka itu sebenarnya nggak paham. Apa sih, buat apa sih? Saya dicelup-celupin ke air itu buat apa gitu? Nggak ada makna, nggak ada manfaatnya gitu buat diri dia, itu yang dia pikirkan. Nah, mengapa Tuhan perintahkan? Ini salah satu yang termasuk perintah Tuhan sebelum dia diangkat, dia naik ke sorga. Kan? Dia perintahkan, jadikanlah sebuah bangsa muridku. 2, baptislah. 3, baru diajar. Nah, banyak orang Kristen tidak mau dibaptis. Apa itu baptis? Baptis itu artinya selam. Kalau kita nggak usah pakai bahasa aslinya, kita pakai bahasa Indonesia aja, kita bilang selam. Jadi nggak akan terjadi masalah seperti baptis percik, baptis bendera. Di depan mata saya nih, Vivia, diajarkan oleh dosennya. Mengapa? Karena kan sekarang belajarnya online kan Pak. Nah kadang saya duduk deket gitu, apa sih yang dipelajari? Ternyata di situ ada juga pelajaran agama Kristen gitu ya. Dan dosen Kristennya mengajarkan bahwa baptis itu ada beberapa macam gitu. Baptis selam, percik, dan lain-lain. Setelah itu anak saya tanya, kok begitu ya Mak, katanya. Kok bisa kayak gitu gitu. Saya bilang, dosen kamu kan lagi nyari makan. Jadi harus menyukakan hati manusia. Di situ mahasiswanya dari berbagai denominasi ya. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, Advent, mungkin ya gabung jadi satu. Nah, kalau mama yang suruh jadi dosennya ini 1 semester udah dipecat. Karena baptis harus diselam gitu. Karena di Alkitab tidak ada yang dikenal namanya percik. Ada kata percik, itu percikan darah. Maksudnya Tuhan mengorbankan tubuh dan darahnya, itu kita dipercikin darahnya gitu. Jadi kita di hati pintu kita itu seperti bangsa Israel waktu dijajah Mesir itu ya, mau keluar dari tanah Mesir itu kan, pintunya dioleskan darah. Setelah mereka mengorbankan domba gitu kan, dioleskan di depan pintu. Nanti malaikat maut nggak mau lihat apa ini, pokoknya mau datang bunuh. Nah, siapa yang pintunya ada olesan darah akan dilewat. Maka dikatakan hari lewat atau hari Paskah. Nah, Tuhan mati di kayu salib dan mempercikan darahnya di dalam hati kita, dan tidak akan ada lagi kematian gitu. Tidak ada kematian anak sulung di bangsa Israel yang pintunya sudah ada percikan darah domba korban. Nah itulah saya bilang, sekarang baptis itu sudah kacau
ada baptis bayi dibaptis padahal belum bisa bertobat. Iya. Iya. Syarat dari seseorang dibaptis itu apa? Bayi masih bayi. Yohanes Harus bertobat. Pembaptis di Matius 3 ayat 1. Aku membaptis kamu sebagai Matius. Matius itu Matius 3 ayat 1. Ada begitu. sebagai tanda pertobatan. pertobatan. Jika kamu tidak mau dibaptis, berarti tidak apa? Tidak bertobat. Kalau orang sudah bertobat, nggak mungkin dia menolak namanya baptisan. Misalnya Tuhan kasih kita syarat jadi murid dia cabut kuku satu gitu kan, kuku kita dicabut satu kan lebih sulit. Iya. Kalau baptisan apa susahnya sih? Iya di silang Kita cuma memberi diri kita terus dicelupkan ke dalam air. terus diangkat. Ha-ha. Nah tapi banyak orang tidak mau melakukan itu loh. Banyak orang yang sangat menentang baptisan, tapi dia berkata bahwa dia sangat percaya Tuhan gitu. Itu yang membingungkan. Tapi Tuhan bilang itu baptisan adalah tanda pertobatan. Siapa yang tidak mau dibaptis, Tapi udah kelamaan. berarti pertobatannya dipertanyakan. Teman saya telepon itu, dalam telepon saya bilang begitu, dia langsung bilang ternyata dia belum dibaptis. Saya Satu kaget juga, dia bilang, Bu Aci kalau ada di sini malam ini saya mau dibaptis sama Bu Aci. Loh, saya kaget, dia kok belum dibaptis ya. Saya bilang enggak, saya enggak membaptis. Saya bilang kalau mau membaptis cari gereja, cari pendeta terus dibaptis gitu. Iya. Dia bilang tapi saya percaya Bu, saat ini Tuhan datang saya pasti diselamatkan, saya pasti masuk surga gitu katanya. Kalau nggak dibaptis, saya nggak. Ya saya bilang maka dari itu dibaptis, saya bilang kan, kalau sudah sungguh-sungguh, karena itu adalah perbuatan iman. Yang kita kenapa mau melakukan itu untuk Tuhan. Kalau buat kita sendiri memang kayaknya nggak ada manfaatnya, ngapain ya dicelup-celupin ke air gitu. Iya. Tapi itu salah satu bentuk ketaatan, bukti kita bertobat gitu. Makanya jangan menolak baptisan. Katanya ini kan tidak penting, ini tidak membawa masuk surga gitu. Orang yang mau mati di sebelah Tuhan Yesus penjahat itu mau mati, dia nggak sempat dibaptis tapi masuk surga. Ya iya, baptisan itu tanda pertobatan tuh dilihat oleh orang-orang yang hidup. Udah. Kita memberi kesaksian kepada orang-orang hidup gitu. Kalau orang yang sebelah Tuhan Yesus kan sudah mau mati, orang mati nggak butuh lagi kesaksian, nggak butuh lihat baptisan dia lagi gitu loh. Tapi bagi orang yang masih hidup, nah itulah tanda pertobatan. Maknanya apa sih? Dalam Kolose itu, Kolose 2 ayat 12. Ayat 12. Kalau nggak ayatnya ditulis saja, Bu. Ya, Untuk kalau kan biar belajar biar ingatnya. Kolose 2 ayat 12. Makna baptisan ini ya. Kolose itu bagian mana? Di sini. Ini Kolose 2 ayat 12. Baca Bu. Balik sini. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia
Kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ya. Jadi baptisan itu maksudnya kita dikuburkan bersama-sama, mati dan bangkit lagi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itulah makna baptisan. Kalau percik maknanya apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Masa selam percik? Apa kamu sudah diselam percik? Tapi tidak begini ya. Iya, percik itu kan digini-giniin kayak Iya, Katolik pakai itu kan. pakai apa? Itu iya di Katolik. Nah, itulah makna baptisan ya. Kita mati menanggalkan manusia lama gitu. Jadi bangkit lagi mengenakan manusia yang baru. Perbuatan iman selanjutnya apa lagi, Pak? Sekarang